pengambilan barangnya itu atau pencicilan barangnya itu menggunakan perjanjian syariah, maka apabila kendaraan kalian akan ditarik, itu kendaraannya akan dilelang terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan teman-teman yang banyak di kolom komentar saya, yang di DM saya juga. Itu tentang gimana Mbak kalau kendaraan kita pada masa cicilan itu sudah ditarik oleh leasing. Itu status hutang saya gimana ya Mbak ya? Apakah sudah lunas ataukah saya harus membayar lagi atau bagaimana ya Mbak? Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan yang saya tahu dan sesuai dengan beberapa sumber yang sudah saya tanya. Semoga cukup membantu teman-teman semuanya. Dan jangan lupa sebelum lanjut, kalian harus terus dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share kemana saja agar saya terus berkembang. Oke, lanjut lagi. Ini dia untuk kalian. Oke, sebelumnya saya akan informasikan dulu tentang beberapa hal yang mengakibatkan kendaraan kalian bisa ditahan atau ditarik oleh leasing. Yang pertama adalah cicilan dari kendaraan kalian tidak boleh mandek. Seandainya pun harus mandek di 3 bulan pertama, kalian bisa mengkonfirmasinya kepada debt collector bahwa kalian bisa membayarnya di bulan keempat dengan jaminan kepada debt collector untuk meminta waktu beberapa hari bahwa kalian sedang kesulitan dana. Dan yang kedua, apabila kendaraan kalian akan ditarik, kan harus benar-benar tanyakan kepada debt collector atau orang yang akan menarik kendaraan kalian bahwa mereka membawa surat penugasan untuk menarik kendaraan kalian. Jadi tidak bisa semena-mena menarik begitu saja walaupun kalian dalam keadaan menunda pembayaran atau sedang macet pembayaran cicilannya. Jadi kalian harus perhatikan bahwa suratnya itu harus ada dulu dan ditunjukkan kepada kalian bahwa surat itu sah untuk menarik kendaraan kalian. Dan yang ketiga adalah kalian harus benar-benar memperhatikan kontrak pertama kalian, apakah di situ menggunakan kontrak cicilan secara syariah atau konvensional. Nah, apa itu syariah dan konvensional akan saya jelaskan selanjutnya ya. Nah, itu dia 3 hal yang harus kalian perhatikan adalah cicilannya di 3 bulan pertama itu. Apabila kalian masih bisa untuk membayarkannya dan meminta waktu, kalian harus benar-benar bisa meyakinkan debt collector bahwa kalian akan membayarkannya. Dan yang kedua itu adalah apabila kendaraan kalian akan ditarik, kalian harus meminta surat penarikan yang resmi dari tempat leasing kalian. Dan yang ketiga adalah kalian harus benar-benar memperhatikan kontrak dari cicilan barang kalian itu apakah konvensional ataupun syariah. Nah, saya akan jelaskan konvensional dan syariah. Syariah itu jika perjanjian pengambilan barangnya itu atau pencicilan barangnya itu menggunakan perjanjian syariah, maka apabila kendaraan kalian akan ditarik, itu kendaraannya akan dilelang terlebih dahulu dan hasil dari lelangnya itu akan menutupi hutang kalian. Apabila hutang kalian itu cukup dari hasil lelang tadi, maka kalian tidak perlu untuk membayarnya. Namun apabila tidak cukup, maka kalian wajib melunasi sisa dari uang pelelangan tadi agar nama kalian bisa bersih atau bisa tercatat lunas. Dan yang bagaimana dengan yang konvensional? Nah, rata-rata para leasing itu banyak yang menggunakan konvensional karena banyak menguntungkan bagi mereka si leasingnya. Dan bagi kalian yang tidak paham, kan harus benar-benar memperhatikan apa itu konvensional dan apa itu leasing. Nah, bagaimana dengan yang konvensional? Konvensional itu adalah apabila kendaraan itu ditarik oleh leasing dan pada masa seminggu belum ada juga pembayaran, kendaraan itu akan dijual kepada orang lain dan itu hutang kalian sudah dianggap lunas. Langsung lunas ya apabila sudah dijualkan kepada orang lain. Nah, bagaimana apabila tidak terjual kendaraan tadi? Walaupun tidak terjual, kendaraan kalian tetap dianggap lunas. Namun perlu perhatikan di sini kalian akan merasa rugi. Karena yang pertama, kalian sudah membayarkan barang yang akhirnya tidak menjadi milik kalian.
Dan yang kedua, orang yang mengambil barang kalian tadi, artinya orang yang membeli barang tarikan kalian tadi, itu akan mendapatkan biaya yang lebih murah karena kalian sudah membayarkan lebih banyak lagi cicilan yang sudah terjalankan. Nah gitu, ngerti ya maksudnya ya. Jadi orang itu hanya membayarkan mungkin sisa sedikit aja dari barang kalian yang sudah kalian cicil sebelumnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan 3 hal yang sudah saya jelaskan tadi. Dan teman-teman harus memperhatikan perjanjian kontrak kalian harus seperti apa. Jadi kalau dipertanyakan, Mbak, apakah hutang saya lunas? Nah, tanyakan lagi kepada debt collector atau kepada leasing kalian. Kalian menggunakan sistem apa? Apakah konvensional ataupun syariah? Kalau syariah, pada saat ditarik itu, selama masa pelelangan belum terjadi, itu barang masih milik kalian dan kalian bisa melunasinya atau membayarkan kembali cicilannya kepada leasing. Nah, apabila kalian tidak sanggup untuk membayarkannya, maka leasing akan melelangnya. Uang hasil lelang itu akan ditutupkan kepada hutang kalian. Jika berlebih dari hutang kalian, uang itu akan dikembalikan. Namun jika kurang, kalian harus melunasinya sampai selesai agar nama kalian tidak tercatat di OJK dan kalian bisa membersihkannya. Namun, jika dia konvensional, maka pada saat penarikan dan kalian belum ada itikat baik untuk melunasinya atau tanpa memberikan informasi kepada leasing atau kepada debt collector, kalian akan melunasinya dalam jangka waktu beberapa hari. Otomatis jika ada yang tertarik untuk melunasinya atau membayarkan sisa dari utang kalian, barang itu sudah pasti akan menjadi milik si pihak kedua. Nah begitu ya. Dan rata-rata kebanyakan leasing di Indonesia menggunakan sistem konvensional karena mereka tidak mau sulit untuk melelangkan barang-barang yang sudah ditarik. Nah begitu ya, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan cukup bermanfaat buat kalian dan cukup untuk membuka wawasan kalian. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.